Apa itu kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin? Kitab yang merupakan ringkasan dari sebuah kitab yang berjudul Minhajul Qasidin. Minhajul Qasidin adalah kitab yang ditulis oleh Ibnul Jauzi, di mana Ibnul Jauzi meringkas kitab Ihya Ulumuddin. Jadi Ibnul Jauzi meringkas kitab Ihya Ulumuddin, di mana beliau membersihkannya dari hadis-hadis palsu dan batil. Demikian pula pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Jadilah kitab yang berjudul Minhajul Qasidin. Lalu kemudian Minhajul Qasidin ini diringkas lagi oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi menjadi kitab Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin. Jadi Mukhtasar ini ringkasan dari ringkasan gitu, Pak. Ya. Kata beliau di sini, wa kitabuna hadza yahtaju ilaihi al-muntahi kama yaftaqiru ilaihi al-mubtadi. Kitab kita ini dibutuhkan oleh semua orang, baik yang sudah berilmu maupun yang baru pemula. Kenapa kata beliau? Li'anna fihi asrarul ibadat wa tahdhir min afatil muamalat. Karena di dalam kitab ini terdapat rahasia-rahasia ibadah. Ya, demikian pula menjelaskan tentang bahaya penyakit-penyakit ya yang berhubungan dengan muamalah dan yang lainnya. Di mana buku ini dijadikan 4 bagian. Bagian yang pertama Rubu'ul Ibadat. Itu 1/4-nya adalah tentang masalah ibadah. Bagian yang kedua Rubu'ul Ibadat. 1/4-nya lagi tentang adat, kebiasaan. Bagian yang ketiga Rubu'ul Muhlikat. 1/4-nya lagi menjelaskan tentang hal-hal yang membinasakan. Dan yang terakhir, 1/4 yang terakhir kata beliau Rubu'ul Munjiyat. Itu hal-hal yang bisa menyelamatkan. Wa kullu wahidati min hadhil aqsam al-arba'ah yashtamilu ala kutubin wa abwabin wa fusulin. Di mana setiap bagian-bagian yang 4 ini mencakup padanya ya bab-bab, fasal-fasal ya dan yang lainnya. Kemudian di sini beliau akan memulai yang pertama dulu, yaitu ar-rub'ul awwal minal kitab Rub'ul Ibadat. 1/4 yang pertama dari buku ini, yaitu tentang ibadah. Beliau memulai dengan Kitabul Ilm wa fadluhu wa ma yata'allaqu bih. Kitab ilmu beserta keutamaannya dan apa-apa yang berhubungan dengannya. Apa itu ilmu, akhi? Ilmu artinya idrakus syai' ala ma huwa alaih idrakan jaziman. Ilmu itu artinya mengetahui sesuatu sesuai dengan kenyataannya, dengan pengetahuan yang kuat. Itu hakikat ilmu ya. Dan ilmu yang dimaksud oleh beliau di sini adalah ilmu agama. Ya, ilmu yang dimaksud oleh beliau di sini ilmu apa? Ilmu din, ilmu agama. Karena ilmu agama itu ilmu yang paling penting, Pak. Karena ilmu agama membahas tentang Allah, tentang syariatnya, tentang namanya, tentang sifatnya, tentang para nabi dan rasulnya, tentang perintah-perintah dan larangannya, demikian pula bimbingan-bimbingannya. Itu ilmu agama. Dan itu adalah merupakan ya kebahagiaan seorang hamba. Tidak mungkin seorang hamba akan bahagia kecuali dengan ilmu agama ini. Kata beliau, qala Allah Ta'ala,
Allah Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 9. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Katakan, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Sama tidak, Pak? Ya, saya yakin semua orang akan menjawab tidak sama. Sebetulnya ini jawaban yang tidak, pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Kenapa? Karena jawabannya sudah sangat jelas sebetulnya, Pak. Tapi maksud Allah Subhanahu wa taala bertanya ini apa? Ya, untuk mengetuk hati kita. Artinya, kalau tidak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, maka kita menjadi yang mana? Hendaknya kita menjadi yang berilmu. Bagaimana caranya dong supaya kita berilmu? Caranya yaitu dengan cara menuntut ilmu. Nggak mungkin kita tahu-tahu berilmu dengan cara semedi atau merenung, nggak mungkin, Mbak. Ya, makanya Rasulullah SAW sabda, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu bisa diraih dengan cara apa? Mempelajarinya. Ya. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengangkat orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Berkata Ibnu Abbas, lil ulama darajat fawqal mu'minin bi 700 darajah. Ma baina darajatain masirat 500 am. Ibnu Abbas berkata, menafsirkan ayat tersebut, para ulama itu ya dilebihkan derajat yang sangat tinggi di atas kaum mukminin yang tidak berilmu. Ya, dengan 700 derajat. Setiap derajatnya jaraknya sekitar 500 tahun, kata. Artinya apa? Orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya itu lebih baik daripada seorang ahli ibadah tapi tidak punya ilmu. Makanya Rasulullah SAW bersabda apa? Fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamar 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan orang yang berilmu, orang alim dengan orang yang ahli ibadah tapi tidak punya ilmu, maka seperti bulan dibandingkan dengan apa? Bintang. Masya Allah. Iya. Coba antum lihat bulan. Bulan itu cahayanya bukan hanya untuk dirinya tapi juga untuk ya, kita. Kita di bawah kegelapan malam dengan cahaya rembulan kita bisa melihat jalan. Demikian pula seorang alim itu kebaikannya bukan hanya untuk dirinya tapi untuk manusia. Ya. Sedangkan bintang cahayanya hanya untuk dirinya sendiri, ya enggak? Nah, oleh karena itu, ikhwatul Islam, saudara-saudaraku sekalian, ya, para ulama itu Masya Allah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah taala, Allah taala juga berfirman dalam surat Fatir ayat 28. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari para hambanya hanyalah para ulama. Di sini Allah mensifati, Pak, bahwa yang takut kepada Allah itu adalah para ulama. Apakah berarti setiap orang yang takut kepada Allah disebut ulama? Belum tentu. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat yang hendaknya dimiliki oleh seorang ulama. Bahwa seorang ulama itu hendaklah mereka memiliki sifat apa? Khasyah. Ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang konsekuensi ilmu itu menimbulkan rasa takut. Al Hasan Al Basri berkata apa? Laisal ilmu bikathrati riwayah wa innamal ilmu al khasyah. Ilmu itu hakikatnya bukan dengan banyaknya hafal riwayat, Pak. Tapi hakikat ilmu itu adalah yang menimbulkan rasa khasyah. Apa itu rasa khasyah?
rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ilmu itu tidak menimbulkan rasa takut, berarti ilmu itu bermanfaat tidak, Pak? Tidak. Itu ilmu yang tidak bermanfaat, saudaraku. Hakikat ilmu yang bermanfaat itu adalah yang menimbulkan apa? Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru ya. Kalau sekarang kita nuntut ilmu nih, tapi nggak ada rasa takutnya sama Allah, maksiat malah tetap jalan dan yang lainnya, chattingan sama akhwat jalan terus, ya, nggak ada takut sama Allah, ya, akhwatnya juga tidak peduli dengan pakaiannya apakah sesuai syariat apa tidak, mau tabaruj kayak mau ini kayak bodoh amat. Sementara dia menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, kalau begitu ilmu itu menghasilkan apa? Karena tujuan daripada ilmu itu adalah menghasilkan apa? Amal. Dan ketika kita mengamalkan ilmu itu butuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak. Iya. Fi sahihain, dan di dalam sahihain min hadits Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ya, Rasulullah SAW bersabda dari hadis Muawiyah bin Abi Sufyan, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan jadikan ia faqih dalam agama. Tuh lihat. Jadi tanda orang yang Allah inginkan kebaikan siapa? Tanda orang yang Allah inginkan kebaikan adalah ia berusaha untuk memperdalam ilmu agama. Iya. Berarti kebalikan hadis ini apa, Pak? Berarti orang yang Allah tidak inginkan kebaikan, dia tidak peduli lagi dengan ilmu agama. Dia nggak mau peduli sama ilmu agama, nggak mau belajar ilmu agama, bodoh amat. Ya, makanya alhamdulillah, ya orang yang alhamdulillah diberikan oleh Allah kekuatan untuk duduk di majlis taklim, menuntut ilmu, mengkaji ilmu, memperbaiki diri. Wallahi ini ya tanda orang ini diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Maka pujilah Allah ya akhi atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, di mana kita berusaha untuk semangat menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulani ahaduhuma 'abidun wal akhar 'alimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadlul 'alim 'ala al-'abid ka fadli 'ala adnakum. Dan dari hadis Abu Umamah, ia berkata, disebutkan kepada Rasulullah SAW dua orang laki-laki, yang satu ahli ibadah, yang satu alim ulama. Mana yang lebih baik? Maka Rasulullah SAW sabda, keutamaan orang yang alim tadi dibandingkan ahli ibadah tersebut seperti aku dibandingkan dengan orang yang paling rendah derajatnya di antara kamu. Bayangkan, Pak, bagaimana kedudukan Rasulullah yang sangat tinggi. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, ya, ini hadis menunjukkan akan keistimewaan orang yang menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha wa malaikatahu wa ahlus Innallaha malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta an-namla fi juhriha wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nasil khair. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya, penduduk langit dan bumi, sampai-sampai semut di lubangnya, dan sampai-sampai ikan di lautan, mereka bersalawat atas orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Tuh, Masya Allah. Bayangkan, Pak, Allah, malaikatnya, semua yang ada di langit, yang ada di bumi, sampai-sampai semut, sampai-sampai ikan, ternyata bersalawat untuk siapa? Untuk orang yang mengajarkan ilmu, saudaraku. Masya Allah, subhanallah. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi, kata beliau, dan hadis ini hasan sahih. Wa fi haditsin akhar, di dalam hadis yang lainnya disebutkan, fadlul alim 'ala al-'abid ka fadlil qamar lailatal badr 'ala sa'ilil kawakib. Wa innal ulama'a warathatul anbiya. Wa innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Wa innama warathul ilm. Faman akhadha bihi akhadha bihadhin wafir.
Keutamaan orang yang berilmu di atas ahli ibadah yang tidak berilmu seperti bulan di malam purnama dibandingkan dengan di bintang-bintang. Dan sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Akan tetapi para nabi itu mewariskan apa? Ilmu. Maka siapa yang mengambil warisan para nabi, sungguh ia telah mengambil keuntungan yang besar. Antum rebutan enggak untuk mendapatkan warisan orang tua? Kita pasti pengen dapat warisan orang tua. Warisan orang tua kita berupa apa, Pak? Harta, tanah, rumah, kebun, dan yang lainnya, iya kan? Tapi warisan para nabi apa? Ilmu. Para nabi tidak mewariskan dirham dan dinar, kata mereka. Tapi para nabi warisannya ilmu ini, Pak. Dan warisan ilmu itu lebih baik daripada warisan berupa apa? Harta. Maka dari itu kewajiban kita seharusnya lebih semangat untuk mencari ilmu seperti semangat kita mencari harta, bahkan lebih harusnya. Iya. Maka dari itulah orang yang paling banyak mengambil warisan Rasulullah siapa? Para ulama. Para ulama lah yang paling banyak mengambil warisan Rasulullah SAW. Maka mereka menjadi penerus para rasul untuk menyampaikan risalah. Yang menyampaikan kepada umat manusia tentang ilmu siapa? Para ulama. Maka mereka menjadi pewaris para nabi. Subhanallah, saudara-saudaraku sekalian, ini menunjukkan akan keutamaan para ulama. Ya, keutamaan menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa an Safwan bin Assal radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innal malaikata la tadau ajnihata li talibil ilmi ridan bima yatlub. Rahul Ahmad, rawar Imam Ahmad wa Ibnu Majah. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka untuk para penuntut ilmu karena ridho terhadap apa yang mereka cari. Tuh, Masya Allah. Malaikat sampai meletakkan sayap-sayapnya. Apa maksudnya meletakkan sayap-sayapnya? Qala Al-Khattabi, berkata Imam Al-Khattabi, fi ma'na wad'iha ajnihataha thalathatu aqwal. Apa maksudnya meletakkan sayap? Ini ada 3 pendapat ulama maknanya. Makna yang pertama ini yang paling kuat, yaitu meletakkan sayapnya beneran sesuai dengan teksnya. Dan ini yang harus kita ambil sebetulnya, karena ya kaidah usul fikih mengatakan apa? Al-aslu fil kalam al-haqiqah. Pada asalnya ucapan itu harus kita pahami sesuai dengan hakikatnya dulu. Tidak boleh dibawa kepada kiasan kecuali dengan apa? Dalil. Gak boleh ya perkataan siapapun kita bawa dulu kepada kiasan, bahaya, Pak. Ya. Harus dibawa dulu kepada maknanya yang hakiki. Kalau antum berkata kepada anak antum, nak, pergi kamu ke pasar beli ayam. Pergi dia ke pasar beli ayam, beli, pulang-pulang bawa kambing. Ketika ditanya, kok bawa kambing? Oh, saya memahami perkataan bapak itu, ayam itu kiasan. Kira-kira si bapak terima nggak, Pak, dengan ucapan seperti itu? Ya nggak bakalan terima. Maka firman Allah dan sabda Rasulullah tidak boleh kita katakan itu kiasan kecuali dengan dalil. Harus dibawa dulu kepada maknanya yang hakiki. Maka ketika Rasulullah mengatakan sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka, ya sudah pahami dulu sesuai dengan hakikatnya. Karena malaikat punya sayap tidak? Punya, Pak. Iya. Tidak boleh kita kemudian tolak dengan akal kita. Waduh, kalau malaikat meletakkan sayap-sayapnya nanti keinjek sama saya. Iya. Kita katakan mereka makhluk yang gaib. Hanya Allah yang maha tahu. Makna yang kedua, asani annahu bimakna tawadhu ta'ziman li talibil ilm. Makna yang kedua maksudnya para malaikat itu tawadhu. Ya,
kepada para penuntut ilmu karena memuliakan mereka. Makanya disebutkan dalam ayat wakhfid janahaka lil mu'minin, rendahkanlah sayapmu untuk kaum mukminin. Maksudnya rendahkan sayapmu artinya bertawaduklah, jangan kamu bersombong. Iya, ini makna yang kedua. Ats-tsalits, yang ketiga, annal murada bihin nuzul 'inda majalisil ilmi wa tarkit tayran. Maksud hadis ini artinya para malaikat turun ke majelis-majelis ilmu dan tidak terbang, maksudnya dia turun ke majelis-majelis ilmu. Dan tiga makna ini benar, Pak. Karena disebutkan dalam hadis Nabi SAW sabda, Inna lillahi malaikatan sayyahin. Allah memiliki malaikat-malaikat yang bertebaran di muka bumi. Yaltamisuna majalisa dzikr. Mereka mencari majelis-majelis ilmu. Apabila mereka mendapatkan majelis ilmu, mereka pun saling memanggil dan berkata, Ta'alau ila halummu ila hajatikum. Kemari, kemari. Ini hajat kalian ada di sini. Lalu mereka pun mengelilinginya terus sampai ke langit dunia. Iya, Masya Allah, bayangkan Pak, ini keutamaan majelis ilmu. Makanya Pak, ya, majelis ilmu itu disebut oleh para ulama, bahkan dalam satu hadis yang hasan, majelis ilmu itu adalah taman-taman surga. Masya Allah. Disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud berkata, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, singgahlah. Lalu ditanya, apa yang dimaksud dengan taman-taman surga? Kata Ibnu Mas'ud, hilaqul fiqh, halaqah-halaqah ilmu. Masya Allah. Ternyata majelis ilmu itu taman surga. Ya, kalau antum semangat pergi ke taman safari, ya, hanya sebatas ngelihat binatang-binatang, seharusnya kita semangat untuk ke taman-taman surga, Pak. Di waktu antum libur, ya coba gunakan deh. Daripada antum pergi ke sana kemari nggak ada manfaatnya, mendingan antum datang ke majelis ilmu taman surga, Masya Allah. Kemudian kata beliau, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari hadis Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah, rahu Muslimun. Barang siapa yang berjalan, siapa yang meniti jalan untuk mencari ilmu padanya, maka Allah akan mudahkan jalannya kemana? Ke surga. Subhanallah. Iya. Hadis ini pernah kita bahas pada pembahasan Arba'in Nawawiyah. Wa ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, man ja'ahu al-maut wa huwa yatlubul ilm liyuhyi bihi al-islam kana bainahu wa bainal anbiya fil jannah darajah wahidah. Siapa yang datang padanya kematian dalam keadaan ia sedang menuntut ilmu di mana tujuannya supaya menghidupkan Islam, maka derajat dia di surga dengan para nabi itu bedanya cuma 1 derajat aja. Akan tetapi hadis ini dhaif. Diriwayatkan Imam Ad-Darimi secara mursal dari Al-Hasan Al-Basri. Iya. Dan At-Tabrani meriwayatkan dari Ibnu Abbas, tapi dalam sanadnya ada perawi yang sangat lemah sehingga tidak bisa jadikan hujah. Yang jelas Pak, kedudukan orang yang menuntut ilmu itu sudah pasti tinggi derajatnya. Orang yang sedang menuntut ilmu itu berarti di jalan Allah, tidak Pak? Di jalan Allah. Kalau orang yang meninggal di jalan Allah, matinya husnul khatimah pas suul khatimah? Husnul khatimah insyaallah. Masya Allah. Wa kana ba'dul hukama yaqul laita syi'ri ayu syai'in adraka man fatahu al-ilm wa ayu syai'in fata man adraka al-ilm. Sebagian orang-orang yang bijak berkata, ya,
Adakah sesuatu yang terluput yang lebih besar dari terluputnya ilmu? Artinya kalau kita terluput dari sesuatu dan kita terluput dari ilmu, maka tentu terluput dari ilmu lebih berat, lebih besar, lebih merugikan. Rugi kita tidak dapat ilmu. Memang rugi banget. Karena apa? Karena ilmu itu, Pak, cahaya. Ilmu itu kita butuhkan. Dalam berbagai macam sisi kita butuh ilmu sekali, Pak. Apalagi dalam agama. Maka kalau kita terluput dari ilmu, Masya Allah, rugi sekali kita, Pak. Wa min fadha'il at-ta'lim ma akhrajahu fi as-sahihain an Sahal bin Sa'd anhu radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Aliyin radhiyallahu an la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min an yakuna laka humurun ni'am. Naam. Di antara keutamaan mengajarkan ilmu, ya, itu yang ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Sahal bin Sa'ad, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui kamu itu lebih baik daripada kamu memiliki unta merah. Jadi unta merah itu kendaraan yang paling mewah di zaman dulu itu, Pak. Kalau zaman sekarang apa, Pak? Lamborghini, ya. Maka subhanallah, kalau kita menyampaikan ilmu, menyampaikan hadis, menyampaikan kebaikan, ternyata ada orang yang dapat hidayah gara-gara apa? Ilmu itu yang kita sampaikan itu lebih baik, Pak, daripada kendaraan yang paling mewah sekalipun juga. Kita jangan menganggap remeh loh, Pak, ucapan-ucapan yang kecil dan sedikit. Berapa banyak, ya, orang-orang yang mendapatkan hidayah dan berapa banyak orang yang menjadi besar gara-gara satu kalimat. Bapak tahu Imam Adz-Dzahabi? Pernah dengar nggak Imam Adz-Dzahabi? Imam Adz-Dzahabi ini ahli sejarah, ahli hadis yang luar biasa ilmunya. Kitab-kitab hadisnya, ya, biografi perawinya luar biasa, Pak. Dia menulis kitab Sirah, Asyar A'lamin Nubala, 34 jilid. Beliau menulis kitab Tarikhul Islam, hampir 40 jilid lebih. Beliau menulis kitab Mizanul I'tidal dan yang lainnya. Keilmuan beliau diakui oleh seluruh ulama. Tahu nggak, Pak? Sebab Imam Adz-Dzahabi belajar hadis gara-gara apa? Gara-garanya waktu beliau masih kecil, beliau lagi main-main sama teman-temannya. Kemudian beliau nulis di lauh. Kebetulan memang Imam Adz-Dzahabi itu tulisannya bagus. Lewatlah seorang ulama hadis, saya lupa namanya. Lalu ulama hadis ini berkata, "Hai anakku, tulisan kamu kok seperti tulisan ahli hadis." Iya, apa kata Imam Adz-Dzahabi? Ucapan orang itu betul-betul masuk ke hatiku. Maka aku pun pergi mencari hadis. Jadi ulama besar gara-gara satu ucapan. Bayangkan. Antum tahu tidak sebab Imam Bukhari menulis kitab Sahih Bukhari? Gara-gara ucapan gurunya yang bernama Ishaq bin Rahuyah. Ketika di majlis ta'limnya, Ishaq bin Rahuyah berkata kepada murid-muridnya, "Lau jama'tum kitaban fi sahih sunnati Rasulillah." Andaikan di antara kalian ada yang mengumpulkan kitab khusus tentang hadis-hadis sahih saja. Kata Imam Bukhari, "Fa waqa'a dzalika fi qalbi." Ucapan beliau sangat mengena di hatiku. Maka aku pun mulailah mengumpulkan hadis-hadis sahih. Jadi Sahih Bukhari yang sampai detik ini kita baca bukunya, Pak. Bahkan menjadi kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Hanya karena satu kalimat. Maka kita jangan menganggap remeh. Barangkali ketika kita mengucapkan kata-kata yang bagus, baik di Instagram, kayak di Twitter, kayak di Facebook, kayak mungkin banyak ada orang yang dapat hidayah gara-gara itu. Alhamdulillah, kan? Iya. Ya, khotbah Islam. Wa qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, "Innal ladzi yu'allimun nasal khair tastaghfiru lahu kullu dabbatin hatta al-hut fil bahr." Sesungguhnya orang yang mengajarkan manusia kebaikan akan dimohonkan ampunan oleh seluruh yang ada di muka bumi, sampai-sampai ikan di lautan. Masya Allah.
Dan itu diriwayatkan juga secara marfu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, Pak. Semua yang ada di muka bumi memohonkan ampunan untuk siapa? Orang yang mengajarkan ilmu. Pohon, batu, tanah, sampai-sampai ikan di lautan, sampai-sampai apa? Semut memohonkan ampunan untuk orang yang mengajarkan ilmu. Fa idza qila ma wajhu istighfar al-hut lil muallim? Kata beliau, kenapa kok mereka ikan-ikan yang ada di lautan memohonkan ampunan untuk orang yang mengajarkan kebaikan? Kok bisa? Kenapa? Apa sebabnya gitu loh? Kata beliau, fal jawab anna naf'al ilmi ya'umu kulla syai'in hatta al-hut. Jawabannya adalah karena manfaat ilmu itu mencakup segala sesuatu. Semua yang ada di langit dan bumi merasakan faedahnya ilmu. Iya tidak, Pak? Ilmu itu menimbulkan apa sih? Amal. Sahih? Amal itu berupa amal ketaatan, betul? Amal itu berupa meninggalkan keburukan, sahih? Ketika kita menuntut ilmu, kita tahu ini halal dan haram. Sesuatu yang sifatnya maksiat merusak bumi tidak, Pak? Hah? Iya, maksiat itu merusak bumi. Allah berfirman apa? Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan oleh apa? Dosa-dosa manusia. Tuh lihat. Jadi dosa itu merusak apa? Merusak. Dengan ilmu maka apa? Semua merasakan maslahat. Masya Allah. Dengan ilmu. Bahkan langit pun merasakan manfaat ilmu, Pak. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal amalus salihu yarfa'u. Kepada Allah lah naik ucapan-ucapan yang baik. Dan amalan saleh Allah angkat. Berarti, Pak, langit pun merasakan manfaat apa? Ilmu. Masya Allah. Iya. Fa innal ulama a'rafu bil ilmi ma yahillu wa yahrum. Wa awsaw. Ya, karena para ulama itu, kata beliau, mereka tahu ilmu sehingga mereka tahu yang halal maupun yang haram. Wa awsaw bil ihsan ila kulli syai'in hatta ilal madbuh wal hud. Dan para ulama senantiasa berwasiat supaya berbuat baik kepada segala sesuatu. Iya. Karena berbuat baik kepada segala sesuatu itu hukumnya wajib tidak, Pak? Wajib. Sebagaimana dalam hadis Arba'in Nawawiyah nomor 17 yang kita pernah bahas. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah mewajibkan perbuatan ihsan atas segala sesuatu. Wajib kita berbuat ihsan, Pak. Ya. Wa alhamallahu ta'ala al-kull al-istighfar lahum jazaan li husni sani'ihim. Karena pengaruh ilmu itu yang sangat luar biasa untuk alam, maka Allah pun memerintahkan dan mengilhamkan segala sesuatu untuk memohonkan ampunan terhadap orang yang mengajarkan ilmu tersebut. Masya Allah. Ya. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mathala ma ba'athani Allah bihi minal huda wal ilm kamathali ghaythin asabat ardan fakanat minha ta'ifah tayyibah qabilatil ma' fa'anbatatil kala' wal 'ushbal kathir wa kana minha ajadib amsakatil ma' fanafa'a Allahu biha an-nas fasharibu wa saqaw wa zara'u wa asaba minha ta'ifah ukhra innama hiya qi'an la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'an fadhalika mathalu man faqaha fi dinillah wa nafa'ahu Allah bima ba'athani bihi fa'alima wa 'allam wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bih akhrajahu fi sahihain. Dari Abu Musa, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan
apa yang Allah utus aku dengannya berupa hidayah dan ilmu. Maksudnya perumpamaan hidayah dan ilmu yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu seperti apa? Kamatsari ghaisin, seperti air hujan. Bayangkan, seperti air hujan. Asaba ardan, yang turun ke tanah. Lihat, Rasulullah SAW memberikan perumpamaan ilmu itu bagaikan air hujan. Saya tanya, kita butuh air hujan nggak, Pak? Iya. Bagaimana kalau setahun lamanya hujan tidak turun? Hah? Waduh. Ya, kekeringan di mana-mana. Kalau kekeringan terjadi, apa yang terjadi, Pak? Hah? Mati semuanya. Iya tidak? Iya. Sama halnya, ilmu itu seperti air yang akan menghidupkan hati manusia. Maka kata beliau, perumpamaannya seperti air hujan yang turun ke tanah, dan tanah ini maksudnya hati. Di sini Rasulullah SAW mengumpamakan tanah itu seperti apa? Hati. Fakanat minha ta'ifah thayyibah qabilatil ma'. Maka di antara tanah itu ada yang subur dan gembur. Ia mudah menerima air. Fa'ambatatil kala wal ushbal katsir. Lalu ia pun menumbuhkan tanaman-tanaman dan rumputan yang banyak. Ini hati yang subur nih, Pak. Ketika ilmu datang langsung diterima. Lalu menumbuhkan amal. Ya, dan menumbuhkan ilmu-ilmu yang lain. Ini kalau hatinya subur. Sekarang saya mau tanya, bagaimana caranya menyuburkan hati? Tanya sama petani, bagaimana caranya menyuburkan tanah? Karena Rasulullah di sini mengumpamakan hati itu bagaikan apa? Tanah. Jadi tanah supaya subur gimana dong caranya? Dicangkulin, Pak. Dikasih apa? Hah? Kasih apa? Pupuk. Ya. Dibersihkan dari hama-hamanya, ya kan? Sama halnya juga hati. Hati ini harus dicangkulin, ya Pak. Dicangkulin apa? Pakai ayat-ayat Allah. Sebab ketika hati itu jauh dari ayat-ayat Allah, dia keras. Tapi dengan kita sering membaca Al-Quran, kita mentadaburi Al-Quran, dicangkulin itu, Pak. Dengan perintahnya, dengan larangannya, dengan peringatannya, dan yang lainnya. Ya, sekaligus diberikan pupuk. Ya. Dan penyakit-penyakit hati ini harus dibuangin ini, Pak. Penyakit cinta dunia, penyakit sombong, penyakit bendengki, dan yang lainnya. Itu kalau hati kita subur, gembur, bersih dari penyakit, insya Allah tanaman ilmu itu akan subur di hati kita. Biidznillah. Iya. Wa kana minha ajadib amsakatil ma fanafa'allahu bihan nas fasharibu wasaqa wazara'u. Ada lagi kata Rasulullah yang tanahnya keras. Dia hanya bisa menahan air saja, Pak. Menampung air saja. Sehingga orang-orang mengambil manfaat dari air tersebut. Tapi tanah itu sendiri tidak banyak mengambil manfaat. Ini seperti siapa? Orang yang hatinya keras. Dia hafal Al-Quran, hafal hadis. Orang-orang banyak mengambil manfaat dari ilmunya, tapi dianya sendiri kurang mengambil manfaat dari diri ilmunya tersebut. Ya. Wa asaba minha ta'ifa ukhra innama hiya qi'an. Ada lagi tanah yang jenis yang ketiga nih kata Rasulullah. Siapa itu? Tanah yang kering dan tandus, licin. La tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'an. Tidak bisa menahan air, tidak juga menumbuhkan tanaman. Pas kena air hujan langsung longsor. Ya, ada kayak gini nih, Pak. Jenis tanah hati kayak ginian nih. Ya. Fadzalika mathalu man faquha fi dinillah. Ini adalah perumpamaan orang yang faqih dalam agama Allah. Dan Allah berikan manfaat kepada dia dengan apa yang Allah utus aku kepadanya, dengannya. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmu. Ini nomor satu. Wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'sa. Adapun yang kedua, ini perumpamaan orang yang tidak faham ilmu. Dia hanya banyak hafal tapi tidak faham. Adapun yang ketiga, walam yaqbal hudallah. Dia tidak menerima ilmu.
Ya. Lalu Ibnu Qudamah berkata, "Fanzur rahimakallah hadzal hadis." Lihat oleh kalian hadis ini. Coba perhatikan hadis ini, kata beliau. Ma awqa'ahu 'alal khalqi fa innal fuqaha ulul fahmi. Fa innal fuqaha ya ulul fahmi kama thal biqa allati qabilatil ma fa ambatatil kala li'annahum 'alimu wa fahimu wa farra'u wa 'allamu. وغاية الناقلين من المحدثين الذين لم يرزقوا الفقه والفهم أنهم كمثل الأجادب التي حفظت الماء فانتفع بما عندهم وأما الذين سمعوا ولم يتعلموا ولم يحفظوا فهم العوام الجهلة. Kata beliau, tanah yang pertama ini, yang subur dan gembur ini bagaikan para fuqaha, ulama-ulama yang faqih, sehingga ya mereka bisa mengeluarkan ilmu yang banyak dari satu hadis dan ayat. Ini seperti siapa contohnya? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu faqih luar biasa, Pak. Pernah suatu ketika Imam Syafi'i rahimahullah didatangi oleh seseorang. Lalu orang itu minta izin ingin menginap di rumah Imam Syafi'i 1 malam aja. Ternyata orang ini ada niat ingin melihat bagaimana ibadahnya Imam Syafi'i. Di malam itu ia melihat Imam Syafi'i. Dia pura-pura tidur, dilihatnya Imam Syafi'i. Apa sih ibadahnya? Sampai subuh Imam Syafi'i nggak sholat tahajud. Tidur aja Imam Syafi'i. Aneh. Orang ini merasa heran. Katanya ulama besar. Kok tahajud aja enggak? Kok tidur sampai subuh? Gimana sih ini? Di pagi harinya ia nanya. Kata Imam Syafi'i, sebetulnya tadi malam saya tidak tidur. Tadi malam saya memikirkan satu hadis. Nabi SAW bersabda kepada seorang anak kecil yang sedang bersedih karena burung kesayangannya hilang. Rasulullah bersabda kepada dia, "Ya Aba Umair, madza fa'alan Nughair?" Hai Abu Umair, apa yang terjadi dengan burungmu yang bernama Nughair itu? Fastakhrajtu minha aktsar min mi'ati faidah. Aku berhasil mengeluarkan 100 faidah dari hadis ini. Masya Allah. Jadi ulama itu ngelamunnya manfaat, Pak, nggak kayak kita. Kalau kita ngelamunnya mikirin apa? Allah wa'alam. Bayangkan Imam Syafi'i rahimahullah dari hadis ini saja. Wahai Aba Umair, apa yang terjadi dengan burungmu Nughair? Coba antum ambil faidah. Kan bingung. Tapi Imam Syafi'i bisa mengeluarkan 100 faidah lebih. Iya. Yang kemudian disebutkan faedahnya oleh Imam Ibnul Mulaqin dan ditambahkan lagi oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Luar biasa para ulama itu, Pak. Iya. Yang kedua, kata beliau, ini jenis para ahli hadis yang mereka hafal hadis banyak tapi kurang paham. Sebatas ngapalin tapi kurang apa? Memahami ilmu yang dia hafalkan. Sehingga orang banyak mengambil ilmu dari dia, tapi dia sendiri kurang mengambil. Adapun yang ketiga, ini orang-orang bodoh. Yang nuntut ilmu aja kagak mau. Boro-boro untuk memahami ilmu, menuntut ilmunya aja nggak mau. Maka yang seperti ini, kata beliau, al-awamul jahalah. Ini perumpamaan untuk orang-orang awam yang bodoh. Nah, kita yang mana ya? Iya. Kita pengennya sih yang pertama, Pak. Iya. Tapi butuh kesungguhan memang. Setidaknya ya kita penuntut ilmu. Makanya kan kata Ali bin Abi Thalib kepada Kumail apa? Ya Kumail an-nasu tsalatsa. Hai Kumail, manusia itu ada 3 golongan. Yang pertama ulama. Yang kedua penuntut ilmu. Yang ketiga hamajun ro'a, orang-orang bodoh. Yatba'u kulla na'ikin, yang sebatas ikut-ikutan setiap orang yang berteriak. Hai Kumail, jadilah kamu kalau enggak alim atau penuntut ilmu, jangan jadi yang ketiga. Jangan jadi yang ketiga, Pak. Ikhwata Islam azani Allah. Wa qala Al-Hasan rahimahullah, berkata Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri seorang tabi'in masyhur.
Laulal ulama lasaran nas mithlal bahaim. Kalau bukan karena para ulama, manusia akan seperti binatang ternak. Tapi dengan adanya ulama, manusia banyak yang mendapatkan hidayah. Berapa banyak, Pak, mata-mata yang buta menjadi melek dengan adanya ulama. Berapa banyak telinga-telinga yang menjadi mendengar, yang tadinya tuli tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah dengan adanya apa? Ulama. Berapa banyak hati-hati yang telah mati menjadi hidup dengan adanya para ulama. Betapa indahnya, Pak, pengaruh ulama kepada manusia. Tapi betapa buruknya sikap manusia kepada ulama. Iya. Dengan adanya ulama, kita tahu tentang makna-makna ayat Al-Quran dan hadis, ya tidak? Iya. Dengan adanya ulama, kita jadi tahu, oh ini hak, ini batil, ini benar, ini salah, ini sesat, ini hidayah. Dengan adanya ulama, kita tahu jadinya, oh ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Masya Allah. Sekarang saya mau tanya sama antum, mana yang lebih berharga? Antum dikasih ilmu apa dikasih harta? Dua-duanya sih pengennya. Iya. Cuma masalahnya ini sedang membandingkan aja. Lebih baik mana dikasih ilmu apa dikasih harta? Ya, kalau dibanding-bandingkan ya ilmu. Sekarang kalau ada orang tiba-tiba ngasih antum Innova, gimana sikap antum kepada yang ngasih itu? Hah? Mas, ini mobil Innova saya buat kamu gratis, ambil aja. Masya Allah, dikasih mobil mewah. Gimana sikap antum kepada dia, Pak? Wah, antum tiap ketemu terima kasih Pak ya, Masya Allah. Iya. Sementara, ya, pemberian ilmu lebih berharga daripada itu semuanya, Pak. Ilmu itu bermanfaat untuk hidup kita di dunia. Ilmu juga bermanfaat di saat kita dalam kuburan nanti. Ilmu bahkan sangat bermanfaat kelak nanti di akhirat. Penentu ke surga atau ke neraka. Jalan menuju surga hanya dengan ilmu. Manfaatnya sampai akhirat, Pak. Sedangkan harta manfaatnya sebatas di dunia saja. Makanya dari itulah ya akhwal Islam, azani Allah wa yakum. Ya, benar kata Al-Hasan Al-Basri, kalau bukan karena ulama, manusia itu akan jadi binatang ternak. Sebab yang memahamkan kita tentang hak, batil, halal, haram, ya ulama, siapa lagi? Ya. Maka dari itulah saudaraku sekalian, ya kita berusaha, ya, bagaimana kita mengambil manfaat dari para ulama. Wa qala Mu'ad bin Jabal, berkata Mu'ad bin Jabal, semoga Allah meridainya, ta'allumul ilm, pelajarilah ilmu oleh kalian. Fa inna ta'allumahu lillahi khasyatan. Fa khasyatun, karena mempelajari ilmu, ya, karena Allah itu akan menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa talabuhu ibadah, dan mencari ilmu itu ibadah. Bahkan itu ibadah yang sangat agung, Pak. Wa mudarasatu tasbih, mempelajari ilmu tasbih. Wal bahthu anhu jihad, membahas ilmu jihad. Wa ta'limuhu liman la ya'lamu sadaqah, mengajarkan ilmu kepada orang yang tidak punya ilmu, sedekah. Wa badlu li ahli qurbah, dan memberikannya kepada ahlinya sebagai taqarrub kita kepada Allah. Wa huwal anis fil wahdah, ilmu adalah teman kita yang sejati di saat kita sendiri. Wasahif fil khalwah, bahkan teman kita di saat kita sendirian di kuburan. Ilmu yang menjadi teman kita, karena ilmu itu menimbulkan amal soleh, Pak. Dan amal soleh nanti di kuburan akan menjadi apa? Ya, manusia yang ganteng, yang cakep sekali akan menemani kita di kuburan, Masya Allah.
Dan amal soleh tidak akan bisa kecuali dengan ilmu. Makanya saudara-saudaraku sekalian, lihat perkataan Muadz bin Jabal ini luar biasa sekali. Ya. Itu menunjukkan betapa pentingnya kita menuntut ilmu, saudara-saudaraku sekalian. Terus tuntut ilmu, terus tuntut ilmu. Jangan sampai ada perasaan, udah cukup, ilmu saya udah banyak. Gak boleh. Menuntut ilmu sampai kapan? Sampai meninggal, Mas. Emangnya ilmu itu sedikit? Banyak banget, Pak. Ya tidak. Berapa banyak kitab hadis yang sudah antum pelajari? Sahih Bukhari udah? Belum. Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Belum lagi Musnad Imam Ahmad, Mu'jam Tabrani, Sunan Darimi. Ratusan. Ya, kitab hadis belum kita pelajari. Berarti masih banyak 3 ilmu yang belum kita ketahui. Itu belum kitab hadis. Kitab tafsir sudah yang berapa yang dibaca? Tafsir Ibnu Katsir, tafsir Qurtubi, tafsir Baghawi, tafsir Tabari, masih banyak banget kan ilmu. Belum kitab fikih. Ya, seabrek-abrek kitab fikih, belum kitab sejarah. Belum kitab yang lainnya, Masya Allah, Pak. Tapi subhanallah, Bapak sekalian, terkadang ada orang baru tahu Arba'in Nawawi aja udah kayak ulama banget. La haula wala quwata illa billah. Ya, merasa cukup, merasa dirinya apa? Berilmu. Wallahi musibah besar kalau ada orang ilmunya sedikit tapi merasa sudah banyak. Dengan modal itulah lalu ceramah kemana-mana. Akhirnya berkata tanpa ilmu. Musibah, Pak. Musibah. Wa qala Ka'ab. Berkata Ka'ab yang maksud yaitu Ka'ab al-Ahbar. Auhallahu ta'ala ila Musa an ta'allam ya Musa al-khair wa 'allimhu lin-nas. Fa inni munawwirun li mu'allimil khair wa muta'allimihi kuburahum hatta la yastauhishu bimakanihim. Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, hai Musa, belajarlah ilmu dan ajarkan kepada manusia, karena aku akan memberikan cahaya untuk orang yang mengajarkan ilmu dan mempelajarinya. Aku akan berikan cahaya di kuburan mereka, sehingga mereka tidak merasa kesepian di tempat mereka. Masya Allah. Makanya kan disebutkan dalam hadis ya Pak ya, seorang mukmin itu ketika telah dikuburkan dan telah berhasil menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir, kata Rasulullah, maka didatangi seorang laki-laki yang sangat rupawan. Lalu kemudian si mayat ini berkata, siapa kamu? Wajahmu seperti membawa kebaikan. Apa kata orang itu? Ana amalukas salih. Aku adalah amalan solehmu. Masya Allah. Dan tidak mungkin kita beramal soleh kalau tidak punya ilmu. Iya. Kata beliau, faslun. Talabul ilmi faridah. Fasal. Menuntut ilmu itu adalah wajib hukumnya. Qad ruwiya an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, rawahu Ahmad fil Ilal. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Dikeluarkan Imam Ahmad dalam Ilalnya, demikian pula Ibnu Majah, dan sanadnya hasan insyaallah dengan jalan-jalannya yang banyak. Lihat Pak, menuntut ilmu itu wajib Pak. Wajib. Namun para ulama menyebutkan bahwa ilmu itu ada yang wajib. Wajibnya juga bermacam-macam. Ada wajib fardu ain, ada wajib fardu kifayah. Fardu ain contohnya apa? Contohnya belajar tentang iman. Iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para nabinya, para rasulnya, hari akhirat, takdir. Semua perkara yang harus diimani wajib dipelajari itu Pak. Yang tidak mungkin lurus keimanan kecuali dengannya, itu wajib dipelajari. Tentang tauhid. Demikian pula belajar tentang apa? Rukun Islam, sholat, wudu, dan yang lainnya.
yang setiap harinya tidak lepas dari kita, dari hidup kita, Pak. Ya. Wajib kita belajar. Semua perkara yang kita tidak lepas darinya setiap harinya wajib kita pelajari. Antum tiap hari makan nggak? Nanti antum harus belajar dong. Apa itu adab makan yang benar? Tiap hari berpakaian nggak? Berpakaian. Berarti wajib belajar bagaimana cara berpakaian yang islami. Tiap hari, ya, antum jual beli nggak? Ya nggak. Ya ibu-ibu bisa jadi, ya. Wajib antum belajar tentang jual beli. Bagaimana jual beli yang benar dan yang lainnya. Tidak perlu dalam-dalam. Yang penting yang menyebabkan akad kita menjadi apa? Sahih. Yang wajib mendalami itu para ulama. Ikhwatul Islam, saudara-saudaraku sekalian. Makanya pernah suatu ketika ada seorang pemuda datang kepada Imam Ahmad. Lalu pemuda ini berkata, "Wahai Aba Abdillah, saya mau nanya nih. Apa hukumnya berwudu dengan ma'ul baqillah? Air bekas rebusan air kacang. Boleh enggak?" Kata Imam Ahmad, "Saya enggak suka itu." Lalu dia nanya lagi, "Bagaimana hukumnya berwudu dengan air perasan bunga ros?" Kata Imam Ahmad, "Saya tidak suka berwudu dengan itu." Berdirilah si pemuda tersebut mau pergi. Dipegang sarungnya sama Imam Ahmad. Apa doa masuk masjid? Diem aja, nggak tahu. Apa doa keluar masjid? Nggak tahu juga, Pak. Kata Imam Ahmad apa? Masya Allah. Yang setiap hari kamu lakukan kamu nggak tahu. Udah gitu nanyanya yang detail-detail, kata beliau. Maksudnya seorang penuntut ilmu itu, Pak, jangan sampai ngurusin ilmu-ilmu yang riweh-riweh gitu kan, yang detail-detail, sementara yang setiap hari kita lakukan nggak tahu. Aib itu, Pak. Aib. Doa pakai baju apa? Nggak tahu. Lah, tiap hari kamu pakai baju nggak? Ya pakai, tapi nggak tahu. Doa naik kendaraan apa? Nggak tahu. Tiap hari naik kendaraan nggak? Naik. Aduh, jangan begitu dong. Seharusnya kita ini lebih memperhatikan sesuatu yang tiap hari kita lakukan. Ya. Ini antum capek ngebahas suatu permasalahan sampai sedetail-detailnya. Tahu-tahu doa naik kendaraan nggak tahu. Aib, Pak, aib. Seperti itu. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Qala al-musannif rahimahullah, berkata penulis, ikhtalafan nasu fi dzalik. Para ulama berbeda pendapat tentang hadis ini, tentang apa ilmu yang diwajibkan. Qala al-fuqaha, para fuqaha berkata, ilmu yang wajib itu ilmu fiqh, ilmu fikih. Idh bihi yu'raful halal wal haram, karena dengan belajar fikih kita tahu halal dan haram. Wa qala al-mufassiruna wal muhaddithun, para ahli tafsir dan para ahli hadis berkata, wa ilmul kitab was sunnah, idh bihi ma yatawassal ilal ulumi, ya, mithliha. Ia adalah ilmu tentang Al-Quran dan hadis. Karena dengan dua ilmu itu kita akan sampai kepada ilmu-ilmu yang sangat penting yang lainnya. Ya. Wa qala sufiyah, orang-orang sufi berkata, huwa ilmul ikhlas wa afatun nufus. Ia adalah ilmu tentang keikhlasan dan penyakit-penyakit hati. Wa qala al-mutakallimun, orang-orang ahli kalam berkata, yang wajib itu belajar ilmu kalam. Demikian masing-masing mewajibkan sesuai dengan apa? Ilmunya yang mereka pelajari. Ila ghairi dzalika minal aqwal allati laisa fiha qaulun mardi, dan pendapat-pendapat yang lainnya yang sebenarnya kata beliau itu kurang bisa diridhoi. Was sahih annahu ilmu muamalatil 'abdi li rabbih. Yang sahih, yang paling wajib adalah ilmu tentang bagaimana kita bermuamalah dengan Allah. Ilmu tentang apa? Bagaimana kita bermuamalah dengan apa? Dengan Allah. Itu yang paling wajib, Pak. Ya.
Bagaimana bermuamalah dengan Allah? Berarti apa? Yang pertama kita harus mentauhidkan Allah, nggak boleh mempersekutukan. Belajar tentang tauhid, belajar tentang macam-macam syirik. Kemudian kita belajar juga tentang hakikat cinta kepada Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah. Demikian pula kita pelajari tentang hakikat tawakal kepada Allah, inabah kepada Allah, kembali kepada Allah, dan yang lainnya. Ini ilmu yang paling wajib, Pak. Bahkan para rasul semuanya, yang pertama kali mereka dakwahkan yang ini dulu. Ya. Wal muamalah allati kallafaha ala thalathati aqsam. Bermuamalah dengan Allah itu ada 3 macam. Kata beliau, yang pertama i'tiqadun, keyakinan, akidah. Yang kedua fi'lun, perbuatan. Yang ketiga tarkun, meninggalkan. Ya. Akidah, keyakinan, berarti kita harus punya keyakinan yang wajib kita yakini yang berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Kita meyakini bahwa ya Allah satu-satunya zat yang berhak disembah. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain. Wajib kita meyakini akan adanya para nabi dan rasul, kebenaran Al-Quran. Kita wajib meyakini akan adanya hari kiamat. Kita wajib meyakini semua yang terjadi pada hari kiamat. Kita wajib meyakini akan adanya malaikat. Demikian pula para nabi, para rasul, qadha dan qadar, dan yang lainnya. Yang itu merupakan perkara yang wajib kita yakini, Pak. Wajib kita yakini akan adanya jin dan yang lainnya. Maka kalau ada orang yang ternyata keyakinannya menyimpang, ya, maka ia telah keluar dari rel sunnah. Kalau misalnya ada orang berkata, saya beriman kepada seluruh rukun iman kecuali 1, saya enggak beriman kepada takdir. Lurus imannya, Pak? Tidak lurus imannya. Ya. Satu saja masalah akidah Anda tidak yakini, padahal itu masalah yang harus diyakini, itu menyebabkan Anda keluar dari sunnah, bahkan bisa keluar dari Islam. Saya beriman kepada rukun iman semuanya kecuali 1, saya enggak beriman adanya malaikat. Bisa kafir antum. Iya. Ikhwata Islam azanillah. Yang kedua apa? Fi'lun, perbuatan. Perbuatan itu dengan cara apa? Ibadah, di mana ibadah itu hanya kepada Allah saja. Yang ketiga apa? Tarkun, meninggalkan. Meninggalkan apa? Yang terutama kesyirikan kita tinggalkan. Demikian pula semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini muamalah kita kepada siapa, Pak? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harusnya, Pak, sebelum kita memperbaiki muamalah kita kepada manusia, kita coba berusaha untuk memperbaiki muamalah kita kepada siapa? Kepada Allah. Siapa yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah, pasti Allah akan perbaiki hubungannya dengan manusia. Wallah. Ya. Tapi kalau orang tidak memperbaiki hubungannya dengan Allah, bagaimana Allah akan perbaiki hubungannya dengan manusia, Pak? Tidak. Kata beliau, فَإِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ فَأَوَّلُ وَاجِبٍ عَلَيْهِ تَعَلُّمُ كَلِمَتَيْ الشَّهَادَةِ وَفَهْمُ مَعْنَاهَا وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ ذَلِكَ بِالنَّظَرِ وَالدَّلِيلِ. Apabila anak kecil telah balik, maka kewajiban pertama kali yang wajib dia pelajari adalah tentang 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Wa fahmu maknaha, dan memahami maknanya. Apa sih la ilaha illallah? Apa rukunnya? Apa syaratnya? Apa pembatalnya? Apa konsekuensinya? Apa sih rukunnya Muhammad Rasulullah? Apa yang diinginkan dari ucapan asyhadu anna Muhammad Rasulullah? Ini dulu, Pak, yang harus yang wajib kita apa? Pelajari. Iya. Maka dari itu salah kalau ada orang mulai belajarnya dari selain itu. Masalah tauhid dicuekin sama dia, dianggap remeh sama dia. Sementara dia sibuk belajar bahasa Arab, belajar sastra dan yang lainnya, tapi masalah tauhid diremehkan. Ya, antum sibuk belajar tentang akhlak kepada manusia, tapi akhlak kepada Allah diremehkan.
Ini tidak benar, saudaraku. Kata beliau, maka kewajiban pertama kali orang yang sudah balik adalah mempelajari tentang makna dua kalimat syahadat. Walaupun dia belum tahu dalilnya nggak masalah. Yang penting dia paham dulu. Nanti kalau sudah mulai berkembang pemahamannya, baru dia berusaha melihat apa? Dalil-dalilnya. Ya. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam iktafa min ajlafil Arab bitasdiqi min ghair ta'allum min dalil. Fadzalika fardul waqti, thumma yajibu alaihi an-nadhar wal istidlal. Karena ketika orang-orang Arab Baduy masuk Islam, Rasulullah SAW mencukupkan mereka tanpa harus melihat apa? Dalil. Tapi kemudian setelah itu mereka pun belajar menuntut ilmu dan belajar dalil. Ya. Maka dari itulah saudaraku, kalau orang Mu'tazilah, mereka mengatakan apa? Yang pertama kali wajib bukan memahami dua kalimat syahadat, tapi melihat alam semesta dengan akal pikirannya untuk membuktikan adanya Allah. Padahal kan adanya Allah itu fitrah seluruh manusia sebetulnya, Pak. Iya, fitrah seluruh manusia mengakui akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza jaa waqtus shalah wajib alaihi ta'allumut thahara was shalah. Apabila telah datang waktu salat, wajib dia belajar tentang apa? Ya, tata cara salat dan tata cara bersuci, berwudu. Fa idza 'asha ila Ramadan wajib alaihi ta'allumus shaum. Kalau ia masih ada kesempatan waktu menuju bulan Ramadan, wajib belajar tentang puasa Ramadan. Fa in kana lahu malun wa hala 'alaihi al-haul wajib alaihi ta'allumuz zakat. Kalau dia punya harta dan telah terpenuhi nisab dan haulnya, wajib belajar tentang apa? Zakat. Ya. Wajib belajar zakat. Wa in jaa waqtul hajj wa huwa mustati'un wajib alaihi ta'allumul manasik. Kalau sudah datang waktu haji dan dia sudah punya kemampuan untuk haji, wajib belajar tentang fikih haji. Belajar itu, Pak. Sebentar lagi nih, ya, haji. Antum mau haji, belajar dulu dong. Bagaimana sih rukun-rukunnya, bagaimana cara haji yang benar, bagaimana ini wajib. Ya. Setiap kita wajib. Nah, ini perbuatan. Wa amat turuk, adapun yang harus ditinggalkan apa? Fa huwa bihasbi ma yatajaddad minal ahwal. Maka itu sesuai dengan keadaannya, kata beliau. Idla yajibu 'alal a'ma ta'allumu ma yahrumun nadhar ilai. Karena orang buta tidak perlu belajar apa yang diharamkan untuk dilihat. Ya enggak? Mau ngelihat apa buta? Maka orang buta enggak perlu belajar apa sih yang enggak boleh dilihat. Ya. Wala 'alal abkan ta'allum ma yuharrimu minal kalam. Ya, ma yahrum minal kalam. Orang yang apa sih? Bisu, nggak bisa ngomong, nggak perlu belajar apa yang diharamkan dari ucapan. Nggak bisa ngomong, mau gibah nggak bisa, mau bohong nggak bisa. Soalnya kenapa? Bisu. Fa in kana fi baladin yata'ata fihi syurbul khamr wa lubsul harir wajib alaihi an ya'rif tahrima dzalik. Kalau ternyata di negeri tersebut arak diminum, sutra pakai, maka pada waktu itu dia wajib belajar tentang halal dan haram. Apalagi di negeri kita semua yang haram banyak, Pak. Hampir ada semua. Syiriknya, minum araknya, ribanya, demikian pula yang lainnya. Wajib kita belajar tentang halal dan haram, wajib. Ya, wajib belajar tentang syirik macam-macamnya apa itu. Syirik besar bagaimana, syirik kecil bagaimana. Kita belajar tentang riba. Ya, di zaman sekarang ini yang namanya orang berbisnis nggak lepas dari yang namanya apa? Riba. Kita wajib belajar tentang bagaimana jual beli yang halal, bagaimana jual beli yang haram. Wajib, Pak. Ya, karena memang di zaman sekarang ini penyimpangan tuh dahsyat sekali, Pak. Dahsyat sekali. Maka kita wajib ya untuk menuntut ilmu. Ya. Kita lanjutkan. Wa amal i'tiqadat fayajibu ilmuha bihasbil khawatir. Fa in khatara lahu syakkun fil ma'ani allati tadullu 'alaiha kalimat asy-syahadah wajib 'alaihi ta'allumu ma yasilu bi ila izalati syak. Adapun keyakinan atau akidah, maka wajib dipelajari sesuai dengan
kemampuan berpikir dan ya pemahaman. Kalau kata beliau, pikirannya itu terkena keraguan tentang makna syahadat dua kalimat, tentang makna dua kalimat syahadat, maka dia wajib belajar tentang makna dua kalimat syahadat sampai hilang keraguan tersebut. Wa in kana fi baladin qad kathurat fihi al-bid'ah wajib alaihi an yatalaqqana al-haq. Kalau ia hidup di negeri yang penuh kebid'ahan, wajib dia belajar tentang apa? Sunnah, supaya dia selamat dari apa? Bid'ah. Ya. Kama law kana tajiran fi baladin sya'a fihi riba wajib alaihi an yata'allama al-hadar minhu. Sebagaimana kalau dia berada di suatu negeri dan dia berbisnis di negeri tersebut, ternyata di negeri itu tersebar riba, maka dia wajib belajar tentang hukum-hukum riba supaya dia bisa hati-hati. Ya, maka dari itulah Pak, di zaman sekarang ini Pak, menuntut ilmu itu sangat penting banget sudah. Kenapa? Kesyirikan merajalela? Ya tidak. Kemaksiatan merajalela? Ya. Keburukan-keburukan dalam bisnis dan muamalah dan yang lainnya luar biasa sekali Pak. Maka dari itu semangat kita di zaman ini untuk menuntut ilmu itu harus lebih kuat daripada membuat aksi atau sikap dan yang lainnya Pak. Harus semuanya dengan ilmu. Ilmu dulu deh. Pelajari ilmu. Karena dengan ilmu kita tahu ini hak, ini batil. Dengan ilmu kita tahu ini halal, ini haram. Iya. Wa yanbaghi an yata'allama al-iman bil ba'thi wal jannah wan nar. Dan dia wajib belajar juga tentang bagaimana tentang beriman kepada kebangkitan, beriman kepada surga dan neraka. Ya. Fabana bima dzakarna anna al-murada bi talabil ilmi alladhi huwa fardu ainin ma yata'ayyan wujubuhu 'ala syakhsi. Maka menjadi jelas dari sini bahwasanya yang harus dipelajari itu adalah yang hukumnya fardu ain. Dan yang hukumnya fardu ain sudah kita sebutkan tadi. Ya. Fa amma fardu kifayah, adapun ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa sih, Pak? Yang apabila dilakukan oleh sebagian orang, maka sudah gugur kewajiban yang lain. Fa huwa kullu ilmin la yastaghni anhu fi qawami umurid dunya. Maka itu ilmu yang meluruskan padanya urusan dunia. Ya, seperti ilmu kedokteran. Ada sebuah kaidah mengatakan apa? Ma la yatimul wajib illa bi fa huwa wajib. Sesuatu yang tidak menyempurnakan sebuah kewajiban kecuali dengan mempelajari sesuatu, maka belajar sesuatu itu hukumnya apa? Wajib. Untuk ibadah butuh sehat nggak Pak? Untuk sehat butuh belajar ilmu kesehatan nggak Pak? Berarti belajar ilmu kesehatan hukumnya fardu apa? Fardu kifayah, bukan fardu ain. Bukan fardu apa? Ain. Untuk belajar Al-Quran dan hadis perlu paham bahasa Arab nggak Pak? Untuk belajar bahasa Arab berarti wajib belajar bahasa Arab. Nah di sini terjadi ikhtilaf para ulama. Belajar bahasa Arab ini hukumnya fardu ain apa fardu kifayah? Sebagian ulama mengatakan belajar bahasa Arab fardu ain. Dan ini madhab Imam Syafi'i lagi. Makanya antum yang mengaku dirinya madhab Syafi'i nggak bisa bahasa Arab, dosa antum tuh. Iya. Kenapa alasannya? Karena mempelajari Al-Quran itu wajib. Sedangkan Al-Quran dan hadis itu bahasa Arab, bukan bahasa Sunda. Iya. Jumhur mengatakan fardu kifayah. Ya, kenapa? Karena yang diwajibkan adalah memahami. Ya, adapun mempelajari bahasa Arab itu sebagai wasilah saja. Maka tentu mereka yang memposisikan diri sebagai ustadz, maka bagi dia jadi fardu ain tuh belajar bahasa Arab tuh. Maka kalau ada ustadz nggak bisa bahasa Arab, minggir dah, nggak usah jadi ustadz. Kayak ustadz itu kan tugasnya memahamkan manusia tentang Al-Quran dan hadis. Sekarang bagaimana memahamkan Al-Quran dan hadis kalau nggak bisa bahasa Arab?
Maka kalau ada ustadz nggak bisa bahasa Arab, hakikatnya saya katakan dia bukan ustadz. Ya. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, pahami ini, mana yang fardu ain, mana fardu kifayah. Allahu a'lam, cukup sampai di sini.